Selamat pagi saudara-saudari semua yang di online juga. Selamat pagi. Kita hari ini sampai di kitab yang baru, di kitab Yeremia yang disampaikan oleh Pastor Jason dalam 52 pasal untuk menyertai kita selama 13 minggu, selama 3 bulan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kitab ini sulit untuk dimengerti. Sebab Yeremia waktu dia diangkat pada saat Yeremia menjadi nabi setelah keruntuhan kerajaan Yehuda 40 tahun sebelumnya. Jadi sebelum 40 tahun belumnya dia diangkat Tuhan. Dan Yeremia artinya yang ditentukan oleh Allah. Dan dengan tema kita hari ini sebagai orang yang ditentukan Allah. Disebutnya sepertinya mudah, tetapi untuk kita menghidupkannya seumur hidupmu, untuk menghidupnya itu hal yang sulit. Bagaimana kita menjadi orang yang ditentukan oleh Allah atau orang yang dipilih Allah? Pertama, jangan mengatasi ketakutan dan bekerja sama dengan Allah. Kita lihat terlebih dahulu latar belakang ayat pertama. Inilah perkataan Yeremia bin Hizkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ini dipilih dari keluarga imam, dan ayahnya bernama Hilkiah, imam besar di zaman itu. Kamu bisa merenungkan keadaan di masa itu. Ayahnya adalah imam besar, keluarga yang sangat mulia. Dia di tengah keluarganya ini ia dipilih. Kemudian dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Yosia raja yang sangat spesial, dia dengan segenap hati, dengan segala kuat untuk mengasihi Tuhan, dan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang seperti dia yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia 8 tahun umurnya, dia sudah menjadi raja. Di masa di sini dikatakan waktu Yosia kedudukannya di tahun yang ke-13 pemerintahannya. Yosia mencari raja pada tahun yang ke-13. Dia bisa mentahniskan bait suci, memperbaiki dan juga ingin memperbaiki bait suci dan juga kebaktian. Kemudian di dalam bait suci ada seseorang menemukan kitab Taurat. Dan orang ini adalah ayahnya Yeremia. Kemudian kitab itu sampai di tangan raja, dan raja dia menangis. Mengapa kita begitu berdosa kepada Allah? Kemudian dia bertanya kepada nabiah di masa itu, dan apa yang harus kita lakukan. Dan nabiah ini berkata, asal kamu bertobat
dan berbalik kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dan memulihkan. Maka dia mulai untuk memperbaiki bait suci dan merenovasi. Maka di situ mulai kebangkitan rohani. Di masa kedudukan Raja Yosia yang ke-12, kemudian panggilan bagi Yeremia, dan kamu bekerja di kebakti raja yang memimpin pertobatan, kemudian pemulihan perayaan hari raya, dan juga memulihkan perayaan hari Paskah. Satu hal yang sangat baik. Kemudian Tuhan mulai memanggil dia. Dari saat itu sampai Raja Zedekia, firman Allah sering-sering datang padanya. Di dalam 40 tahun, petunjuk Allah lewat dia dinyatakan. Kemudian Allah memberitahukan kepada dia, pada saat kamu masih di dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Baik menjadi nabi atau pemimpin atau imam atau sebagai raja. Sesungguhnya banyak orang bisa takut. Musa dipanggil, waktu panggil untuk Musa dia sangat takut, dan juga Allah juga marah kepada dia, dan ketakutan bagi Yosua bagi rakyatnya juga tahu, dan Allah memberitahukan jangan takut. Allah berfirman juga jangan takut, dan rakyat berkata kepadanya janganlah takut. Kebanyakan orang waktu dipanggil akan merasa takut. Kalau bertanya apakah kamu merindukan Allah, pasti dia punya dasar yang demikian, dia dipilih oleh Allah. Tetapi perasaan walaupun punya kelebihan demikian, tapi waktu panggilan datang dia pun akan takut. Jadi di poin pertama ayat 1 sampai dengan 10 menyatakan mengatasi ketakutan bekerja sama dengan Allah. Mengatasi ketakutan itu salah satu kunci yang harus dilewati. Kalau kamu tidak bisa mengatasi, selamanya kamu tidak bisa mengatasi. Semua juga sama. Seperti Allah menjumpai Samuel dan berkata keluarga Elia akan menghadapi penghukuman. Dia adalah ayah akan saya, dia yang membesarkan saya, dia juga imam besar. Bagaimana berani untuk mengatakannya? Kalau kamu tidak berani untuk memberitahukannya, kamu tidak bisa menjadi saluran keluarnya firman Allah. Kamu tidak berani memberitahukan, Allah tidak bisa memakaimu. Dan jadi bagaimana kita menjadi orang yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kita harus mengatasi ketakutan dan bekerja sama dengan Allah. Salah satunya juga bagi Yeremia di ayat ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Di zaman itu menjadi imam harus di usia 20 tahun menjadi imam. Dia berkata demikian, mungkin umurnya belum sampai di 20 tahun, jadi saya belum siap. Jadi dikatakan aku masih muda. Tetapi kita harus kembali berbalik untuk berpikir.
Di masa masih muda dipanggil Allah itu sangat baik, sebab di masa muda melayani Allah kamu bisa melayani dalam waktu yang cukup panjang. Bagi Yeremia, dia melayani lewat dari 40 tahun lebih. Dia dalam umur selama masa 40 tahun dipakai oleh Allah. Itu hal yang sangat penting. Dan satu kelebihan, di masih muda, dia belum pengalaman. Kalau belum punya pengalaman, apa kelebihannya? Yaitu tidak punya pengalaman, dia tidak akan belajar dengan sembarangan. Sungguh, kita hidup di dunia ini banyak perkara yang bisa mencemari kita. Seperti saya bekerja 8 tahun baru melayani, saya juga banyak di situ pengalaman pekerjaan dan melayani Allah. Satu persatu Allah bisa menyelesaikan perkaranya. Sesungguhnya kamu tidak tahu itu sebenarnya ada perkara sampai suatu hari sampai mengalami kegagalan, baru tahu bahwa ini ada bermasalah. Dan dulu yang pengalaman di waktu kerja telah dicemari, dan ini perlu diselesaikan. Dan bagi Yeremia, dia pun demikian, dia belum pengalaman dan juga belum dicemari, dan ini juga adalah hal yang baik. Dan juga di masa muda masih bisa berpegang pada Allah, sebab belum punya pengalaman, tidak bisa. Yang hanya yang bisa dikerjakan yaitu mengandalkan Allah. Ada kelebihan di masih muda. Bukan berarti berkata demikian yang tua tidak berkata tidak bisa dipakai, bukan. Seperti Musa, dia dilatih sampai umur 80 tahun, baru kedewasaannya 80 dipanggil, ada pekerjaannya sendiri. Tapi sebelum sampai umur 80 tahun menghadapi panggilan, itu pun berbeda. Ada kelebihannya sendiri. Mungkin kamu bisa menemukan waktu dia mengambil keputusan, dia belum kedewasaannya, belum dewasa. Tapi pengalaman terus menguji, terus dilatih, perlahan membentuk dia seperti sifat Allah. Dan di masa muda dia bagaimana melayani Allah, belajar. Dan juga dalam pekerjaan kita melayani Allah, dan juga kita harus beberapa waktu untuk belajar. Tetapi di sini banyak sudah campuran, baik itu pikiran atau yang telah mencampur dalam mendarah daging bagi kita. Tetapi ini ada perbedaan. Tetapi janganlah engkau menyebut dirimu masih muda, sebab masih muda punya kelebihannya sendiri dan Allah punya ketetapan sendiri. Tetapi firman Tuhan kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Poinnya bukan di usia muda atau tua. Apa yang dimaksud melayani Allah? Bagi Yeremia, Allah berfirman kepadanya, pekerjaanmu mudah. Berbicaralah kepada orang yang hendak aku bicara kepadanya. Cukup menyampaikan apa yang hendak Allah firmankan kepadanya, menjadi saluran
penyampai, menjadi saluran firman Tuhan sangat mudah. Seperti waktu Yosua dipanggil, yaitu untuk menuntun rakyat melewati sungai Yordan. Yosua mempersiapkan 3 hari, menanti 3 hari, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Dia tidak terpikir baginya bagaimana menyeberangi sungai Yordan. Maukah berenang atau naik perahu untuk menyeberanginya? Allah tidak peduli kepadanya. Dan bagaimana dia bisa terpikir menyeberangi sungai? Menyeberang ya menyeberang. Para pengangkut tabut Allah sekali kakinya menginjak sungai, sungai langsung membelah dan mereka bisa menyeberangi. Bagi Yeremia, berbicara kepada orang, berkata yang benar kepada orang yang tepat, dan bagi orang yang tepat demikian juga dia harus lakukan. Kepada siapa yang Allah ingin dia berbicara, kamu sampaikan. Dan dia berkata, jangan takut sebab aku menyertaimu. Ini yang harus dihadapi oleh Yeremia dan bagi Allah. Bagi Allah, bagi Yeremia, jangan berkata aku masih muda, jangan melihat perkara sendiri, dan ada kalanya kita hanya melihat masalah bagi kita sendiri. Masalahmu telah dilihat oleh Allah dengan jelas. Kamu mengira kamu ada 30 nilainya, tetapi bagi Allah cuma 5. Tapi poinnya, Allah mau memakai kamu. Jadi jangan melihat diri sendiri dan keadaan. Dimanapun kamu berada, Allah menyertai. Kita harus mengatasi ketakutan, bekerja sama dengan Allah, berbicara yang tepat bagi orang yang tepat. Jangan berbicara kepada orang yang tidak ada hubungannya, memberitahukan apa yang tidak ada sangkutannya bagi dia. Kita berkata demikian mudah, tetapi mengerjakannya itu hal yang sulit. Dan bagaimana menjadi orang yang ditetapkan oleh Allah di poin yang kedua. Sebelumnya di ayat 9, lalu Allah mengulurkan tangan dan menjamah tangannya. Kemudian firman Tuhan kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu, perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahui ya, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Allah kita di atas bangsa-bangsa. Dan ketahuilah, pada saat Allah hendak kamu untuk menyampaikan yang ada hubungannya dengan bangsa-bangsa, dan berpikir satu hal, raja yang mempercayai kamu pasti ada hubungan dengan negaranya, kerajaannya. Tidak berkata kepadamu di satu daerah atau kota atau satu desa kepada seseorang, tidak. Yang dia pilih yaitu masyarakat. Tapi yang ingin dia lakukan yaitu juga termasuk bagi bangsa-bangsa atau negara-negara kerajaan. Di sini untuk mencabut, merobohkan dan membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saya juga percaya waktu itu Yeremia tidak paham apa yang dimaksud.
Dan sekarang permulaan dari kebangkitan rohani dan melihat semua kembali kepada Allah. Kemudian bait suci telah diperbaiki, telah ditahiskan, telah dipulihkan perayaan hari raya. Jadi dikatakan mencabut, meroboh, membinasakan. Saya percaya dia tidak paham. Bukankah ini hal yang baik? Saya memberikan kemuliaan bagi Yosia. Untuk ayah saya sebagai imam, saya kebanggaan saya melayani Allah sangat baik. Hanya takut yang selanjutnya apa yang difirmankan Allah mungkin dia tidak tahu, tidak paham, tetapi tidak apa-apa sebab Allah menggunakan 40 tahun untuk mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah. 11 sampai 19 hidup dalam yang kenyataan yang sejati. Kita mengikuti Allah, ada kalanya kita juga ada keraguan. Bukankah ini baik? Sangat baik. Tapi kalau kamu bertanya kepada Allah, Allah berkata ini tidak baik. Ada perpecahan. Tetapi kamu tidak tahu apakah pemimpinmu itu benar atau tidak. Atau hatimu tidak selaras, jadi membawa pada kesalahan, dan memang ada pemimpinmu tidak benar, tetapi apa yang Allah inginkan yang kamu lihat untuk berdoa, tapi tidak berani menyampaikan, berdoa pun sedikit dalam keadaan yang demikian, dan sering-sering hidup dalam dua waktu. Dan ini merupakan tantangan yang besar bagi Yeremia. Dia harus hidup dalam kerohanian yang nyata. Jadi Allah memberitahukan dia dalam dua hal yang sangat penting, ya, yang harus diperhatikan seumur hidupnya. Pertama, ayat 11, Allah bertanya kepadanya, apakah yang kau lihat? Jawabnya, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Pohon badam yang akan berbuah di musim semi. Dahan pohon badam menggunakan gambaran ini agar dia tahu untuk Yeremia, yaitu untuk melihat bahwa dan juga aku akan menjaga firmanku akan digenapi. Pada saat kamu melihat pohon badam, kamu akan tahu musim semi akan datang, dan kamu akan tahu apa yang aku firmankan itu akan segera terjadi. Dan mengapa Allah demikian berkata kepadanya? Sebab pada saat firman Tuhan datang kepadanya, Yeremia merasa hal ini sepertinya tidak mungkin. Bukankah ini hal yang baik? Seorang raja mengadakan perubahan dalam keagamaan, bukankah itu hal yang baik? Dan aku berkata demikian, bukankah ini benar? Dan di semasa hidupnya hal-hal yang sering dihadapi. Jadi Tuhan menyuruh agar Yeremia ingat akan penglihatan ini. Dan yang kedua, yaitu melihat sebuah periuk yang mendidih yang datang dari sebelah utara. Ayat 14, lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Masalahnya dari sebelah utara dan sekarang di masa sekarang yang harus dihadapi, yaitu yang
datang malapetaka dari sebelah utara. Penerimaan dalam pelayanan dia pun segera tahu. Penglihatan ini sulit untuk masuk secara akal dan juga tidak disukai. Allah sangat gembira melihat apa yang dilakukan, menghancurkan berhala, merasa ini hal yang baik. Kamu ingat ayahnya adalah imam besar, seluruh negara orang Lewi dalam di bawahnya dia yang mengatur, dan Yeremia dia pun punya penerimaan dan dia pasti memberitahukan kepada ayahnya, ayah, saya melihat penghukuman datang dari utara. Mungkin, bagaimana mungkin? Jangan hanya memberikan kabar kosong. Bukankah kita berkata demikian kita tidak cukup, atau kita tidak dengan segenap hati, segenap jiwa? Dan saya sebut Yosua, dia orang yang dengan segenap hati, segenap jiwa mengasihi Allah dan melakukan yang terbaik. Demikian ayahnya bekerja sama dengan Raja Yosia bersama mentahiskan bait suci. Ayahnya orang yang menemukan kitab Taurat, dan kebangkitan rohani pun terjadi. Yeremia, sekarang kamu memberikan kabar kosong. Dengan demikian, kebangkitan rohani dilihat memang benar. Tapi kenyataan kerohanian penghakiman itu datang 40 tahun kemudian dan akan terjadi di segala penduduk negeri ini. Jadi tantangan bagi Yeremia, saya hidup dalam tantangan kerohanian yang nyata. Jadi yang ia nyatakan yaitu seumur hidupnya penghukuman dari sebelah utara. Dia ada takutnya juga. Jadi Tuhan memberitahukan untuk memperhatikan dahan pohon badam, yang apa yang hendak disampaikan Allah melalui Yeremia, dan semua itu pun akan terjadi. Hari terus berlalu. Ini berkata di dalam pemerintahan Yosia yang ke-13. Di masa 18 tahun kemudian, kebangkitan rohani lebih besar lagi. Raja Yosia dia menghancurkan segala bukit-bukit persembahan berhala sampai di rumah-rumah. Kalau sampai di rumah orang ada tempat atau kuil penyembahan berhala, semuanya itu harus dihancurkan. Bagi orang Hong Kong ada itu kuil kecil yang ditaruh di pinggir pintu. Kalau orang Taiwan di dalam rumah itu ada tempat penyembahan berhala. Iya, memang di luar lebih besar, semuanya itu dihancurkan oleh Raja Yosua sampai di sebelah utara. Kerajaan pun demikian. Jadi ini hal yang belum pernah dilihat di zaman Raja Yosua dari tahun yang keempat dimulai. Bukankah ini hal yang terbaik? Tetapi Allah terus berfirman, sampaikanlah apa yang hendak ku sampaikan, yaitu akan datang malapetaka dari sebelah utara,
dan kebangkitan dimulai, tetapi Allah memberitahukan bahwa akan ada penghukuman yang datang dari utara, malapetaka ini, dan firman ini terus berjalan di 14 tahun kemudian. Karena peperangan Israel, raja pun dibunuh dan meninggal di tangan Raja Mesir 18 tahun kemudian. Dalam pelayanan 18 tahun, dan selalu memberitahukan bahwa penghukuman akan datang dari sebelah utara, tetapi raja kita mati di sebelah selatan. Apakah kamu percaya apa yang disampaikan? Kamu akan ragu, kamu akan bimbang. Kita berkata yang tepat bagi orang yang tepat itu hal yang tidak mudah. Sebab yang apa kamu sampaikan itu bertolak belakang dengan kenyataan dunia. Tapi di zaman itu keadaan sangat juga kacau balau. Kerajaan Asyur mungkin semakin melemah, tetapi kerajaan Mesir mulai naik, dibangkitkan. Jadi di zaman Raja Yosua, Mesir dikalahkan. Mesir bisa mengalahkan Asyur di sebelah selatan. Sebab mereka hendak melewati tanah Israel, Yosua tidak mengizinkan. Akhirnya kerajaan Babel yang menjadi penguasa, sampai akhirnya kerajaan Babel yang mengalahkan Mesir. Hal ini terjadi. Jadi mengingatkan Yeremia, malapetaka ini akan datang dari sebelah utara. Kalau sekarang kita melihat ini jelas, orang yang sungguh dipanggil oleh Tuhan, tetapi baginya di zaman kebangkitan rohani untuk menyatakan akan ada penghukuman, itu hal yang sulit. Dan lewat 18 tahun setelah kematian Raja Yosua, untuk bertahan pada apa yang dia sampaikan itu hal yang sangat sulit. Ini pelayanannya, ayat 15. Sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Pemulihan ke hari raya itu benar, tepat, untuk menghancurkan segala bukit pengorbanan berhala itu benar, tetapi hati manusia tetap menyembah berhala. Dilihatnya memang benar, tetapi Allah tahu. Yang dilihat segala negeri dipenuhi dengan kejahatan, maka penghukuman akan datang atas mereka. Kemudian Allah berfirman kepada Yeremia untuk siap, dan diberitahukan di ayat 17. Tetapi engkau, baiklah engkau bersiap bangkit dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Jangan takut, tidak ada orang yang
engkau akan gentar di hadapan mereka. Jadi terlebih dahulu kamu harus mengatasi ketakutanmu. Kalau tidak, kamu akan dipenuhi dengan ketakutan. Kemudian aku akan membuat engkau menjadi kota berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga. Kemudian dikatakan seluruh negeri akan melawanmu, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemuka, menantang para imam dan para imamnya dan rakyat negeri ini. Semua orang akan melawanmu, tapi jangan takut, sebab walaupun mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikiannya firman Tuhan. Hidup dalam kerohanian. Mungkin kamu bertanya bagaimana tahu kenyataan yang dalam kerohanian. Kita perlu banyak berdoa. Kita banyak berdoa baru ada hubungan dengan Allah. Dalam setiap pelayanan mencari Allah. Baik kamu membawa sel grup, apa yang hendak kamu sampaikan, atau puji-pujian, lagu apa yang hendak kamu sampaikan, setiap pelayanan kamu perlu untuk mencari Allah. Dan kenyataan rohani kamu akan terus ada pada hati dan pikiran kita, dan kamu akan tahu apa yang hendak Tuhan ingin kamu sampaikan. Dan ini yang diberikan kepada Yeremia dan juga bagi kita. Kita jangan takut. Kita hendak bekerja sama dengan Allah, kita jangan takut. Terlebih dahulu kita harus hidup dalam kerohanian kita yang sejati. Kalau tidak, keputusanmu dan tanggapanmu itu akan salah. Allah jelas memberitahukan kepadamu dan akan memberitahukanmu bagaimana untuk menanggapi Dia, dan kamu akan berdiri di tengah masamu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Sebelum kami mengenal Engkau, Engkau telah tahu akan mengenal kami, bahkan memilih kami. Bahkan Engkau telah berfirman, pada saat kami masih dalam kandungan, Engkau telah mengenal kami. Dan segala yang ada pada kami seluruhnya hanya bagimu. Saudara semua, kita punya waktu, kita kembali untuk merenungkan dalam kandungan ibu kita. Allah telah mengenal ketat kita dan memilih kita. Identitas yang spesial ini dan yang berharga ini diberikan oleh Allah dan memilih kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat kami datang di hadapan Engkau untuk kembali, pada saat kami merenungkan waktu kami masih dalam kandungan, kami tahu Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau yang memilih kami. Engkau memilih kami, tetapi Tuhan, pada saat kami dalam kandungan yang kami hadapi, mungkin kami tidak diharapkan untuk dilahirkan. Mungkin banyak segala perkataan dari yang ayah ibu kami yang menjadikan tekanan bagi kami, sehingga dalam hidup kami banyak menjadikan ketakutan dalam hidup kami dan kekhawatiran. Bahkan di dalam kandungan, dalam pikiran, aku dilahirkan ini salah, tidak seharusnya aku ada di sini. Tuhan, mohon Engkau membawa jiwa kami dalam kembali dalam masuk kembali dalam kandungan, yang mohon Engkau untuk membawakan kesembuhan. Tuhan, kami yang merasa ditolak, merasa diacuhkan Tuhan, tapi hari ini Roh-Mu yang merangkul kami di dalam kandungan, menyembuhkan kami dalam ketakutan, keyatiman kami melihat Engkau yang menyertai kami. Dan di dalam kandungan kami diterangi oleh terang-Mu, janin yang belum terbentuk tapi bisa melihat Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam pikiran menerima Allah terhadap rencana Allah pada janin ini, dan Engkau memberitahu kepada kami, memberitahu kepada janin ini, Engkau sungguh berharga dan Engkau diharapkan untuk lahir. Kasih Tuhan memenuhimu, keberanian Tuhan dengan keberanian memenuhimu, dan hati yang mengatasi kesulitan, mengatasi ketakutan diberikan kepadamu. Sejak dari kandungan bersandar kepada Allah diberikan kepadamu, dan dari kandungan hati yang mengasihi Tuhan, sangat mengasihi firman Tuhan ada padamu, dan hati yang berani, yang kuat diberikan kepadamu. Allah menyertaimu. Tuhan Allah semesta alam menyertaimu. Sebelum kamu dijadikan, rencana Tuhan telah diberikan kepadamu. Bersamalah dengan Tuhan. Kasih karunia bekerja sama dengan Allah diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus aku deklarasikan hari ini,
kesembuhan dari kandungan ini bekerja sama dengan Allah dengan hati yang berani ada padamu untuk terimalah. Terima kasih Tuhan, sejak dalam kandungan Engkau telah memilih aku, walaupun kelahiranku tidak diharapkan. Ayah dan ibu ingin anak laki-laki, maka aku diberi nama Ciying. Seharusnya dia adalah anak laki-laki. Yang seperti tidak diharapkan. Ibu memberikan harapan anak ketiga agar yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Tuhan, aku merasa aku tidak diperlukan, tidak dihargai. Dan aku merasa aku ditolak. Tetapi Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengharapkan aku. Dari banyak orang Engkau memilih aku. Dari masih dalam kandungan Engkau telah mengenal aku dan melindungi aku sehingga aku hadir di dunia ini. Sungguh baik. Dalam kandungan aku takut, tetapi karena kasih-Mu, karena kekuatan-Mu, dengan kasih setiamu, Engkau menyambut aku datang di dunia ini. Ada terang, ada harapan. Aku dikasihi. Terima kasih Tuhan, aku mendapatkan penebusan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, sehingga aku mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku mengenal Engkau sendiri, satu-satunya Allah yang mengasihi aku, Bapa Surgawi yang menciptakan aku. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya Engkau memberikan keselamatan bagiku, Engkau memilih aku untuk menjadi orang Lewi. Panggilan ini panggilan yang sangat berharga, sangat mulia. Aku di dalam keluargaku hanya satu-satunya orang Lewi. Tuhan, aku tahu ini adalah kehendak-Mu. Keselamatan ada padaku. Dalam keluarga aku deklarasikan, aku dan orang rumahku melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu apa yang Engkau tentukan bagi kami akan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berikan kemampuan kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami bisa melihat di dalam hidup kami dibentuk itu secara yang unik di dalam Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga kami untuk mengatasi segala kesulitan, tekanan, bahkan kesedihan, keputusasaan, sehingga kami bisa berdiri di hadapan Engkau. Selama mari kita datang Tuhan, kita bersyukur kepadanya, kita berterima kasih kepadanya, sebab seumur saya orang yang diberkati dan memuji Tuhan, dan seumur hidup aku berjalan dalam rencana Tuhan. Tidak ada satupun kesulitan. Tuhan, aku hendak bersyukur kepada Engkau. Mari kita bersyukur. Berikan hambatan kita. Kita bersyukur. Seperti tadi dikatakan oleh Sherry, ya, seperti ibunya yang tidak menginginkan kita menggunakan nama kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Walaupun nama kita bukan diberikan menurut kekristenan kita, tetapi kita merasa nama itu adalah yang berharga bagi kita.
Pastor Jason, dia adalah pasukan bala tentara Tuhan. Baik dengan namamu, kita bersyukur pada Tuhan, memuji Tuhan. Seperti Abraham memberikan nama Abraham punya, kita bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, nama kami baik ayah kami percaya Tuhan atau belum, tetapi setiap nama yang Kau berikan ada di dalam tangan-Mu dan dalam kehendak-Mu yang menetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pilihan Engkau, keselamatan darimu sehingga kami bisa mengatasi ketakutan kami dan bisa bekerja sama dengan Engkau. Tuhan, kami tahu dalam kelahiran kami, dalam perlindungan-Mu, nama kami telah dimateraikan. Tuhan, kami memuji Engkau, dan hari ini waktu Engkau memanggil kami bekerja sama dengan Engkau terlebih dahulu mengatasi ketakutan pada kami, agar kami berani kuat, agar kami jangan takut sebab Engkau menyertai kami, dan tidak perlu takut akan keadaan, tidak perlu takut akan adakah pengalaman. Janganlah takut sebab Engkau Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami tidak perlu takut akan perkataan orang sebab Engkau menyertai kami. Kami tidak perlu takut apapun perkataan yang diucapkan orang, bahkan penolakan diri sendiri, sebab Engkau menyertai kami. Kami berdiri di antara ini, apapun yang sedang kami hadapi, baik dalam titik rendah atau putus asa atau dalam yang ketegaran, kami kuat. Tetapi Tuhan, dalam keadaan pun kami tidak perlu takut sebab Engkau yang menyertai kami untuk melepaskan kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara semua, begitu banyak janji Tuhan diberikan kepada kita, harus hidup dalam kerohanian kita. Seperti jangan melihat keadaan, jangan banyak lihat hal-hal duniawi. Walaupun seperti di kerajaan sebelah utara mereka telah dibangkitkan, tetapi kita harus melihat secara rohani. Kita jangan melihat hal duniawi, tetapi secara kerohanian kita bekerja sama dengan Tuhan Allah kita. Kita bersama sekarang, kita berdoa. Bagaimana kita bisa hidup dalam kenyataan rohani kita, yaitu banyak berdoa dan terkait dengan Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan. Kita bersama berdoa. Mungkin kita bisa merenungkan, adakah satu hal yang bisa menghalangimu untuk banyak berdoa, hidup dalam kenyataan? Mari kita berdoa dan berkait pada Tuhan. Kiranya kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Banyaklah berdoa, terang Tuhan akan lebih banyak menerangi kita. Kita hidup dalam kenyataan hidup kita.
Pada saat kita merenungkan, kita bersyukur dan kita berdoa.
Tuhan, terima kasih sebelum Engkau mengenal kami, Engkau telah tahu kami. Tuhan, berilah kami agar seperti Yeremia, setiap perkataan dalam doa kami, Engkau sepatah, kami sepatah. Tuhan, tolong kami pada saat kami saling berdoa, kami ingin bersama dengan Engkau, punya waktu spesial dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami rindu di dalam Engkau. Tuhan, kami ingin berdoa dengan Engkau dan menyembah Engkau. Haleluya. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Kita mohon pada Tuhan untuk menjamah mulut kita, untuk membuka roh kita, agar kita bisa mengadakan kegiatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Lebih banyak lagi kita mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Jadilah kita menjadi orang yang berdoa, menjadi pendoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan gereja kami, gereja yang bisa mendengar Engkau dan melakukan apa yang Engkau firmankan. Tuhan, Engkau agar kami juga Tuhan seperti firman-Mu, agar kami bisa menanamkan pohon kehidupan di mana-mana. Tuhan, berilah hati pada saudara-saudari kami untuk siap mengikuti Tuhan di dalam rencana-Mu. Kami ada bagian. Terima kasih Tuhan. Di ayat 18 dan 19 dikatakan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan negeri ini, menentang raja-raja Yehuda, pemuka-pemuka, para iman dan rakyat ini. Tetapi mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memakai Gereja 611 sebagai perintis. Kita berdoa, kita mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada kita, dan saya bersyukur
Tuhan menuntun kita masuk dalam misi pohon kehidupan untuk mengutamakan hubungan. Kita mohon hubungan yang indah ini juga terjadi di atas bumi ini. Kita mohon terhadap pemimpin, terhadap atasan bawahan, kita mempunyai hubungan yang baik. Ini hal yang tidak mudah dalam perjuangan ini. Kita pun melihat memang musuh menyerang kita baik dengan kata-kata, tetapi janji Allah, Dia akan menyertai kita dan akan melepaskan kita aman. Mari kita berdoa. Gereja 611, Jemaat 611 perlu doamu dan pelindungan bagi jemaatnya. Mohon Tuhan untuk menolong gereja 611 di dalam, agar tetap didirikan di dalam Tuhan. Tuhan, kami tidak melihat lagi, kami masih muda. Kan kami jangan menggunakan pandangan kami melihat diri kami sendiri, tetapi kami melihat lewat pandangan-Mu, melihat kami dengan pandangan Engkau, melihat gereja 611, gereja 611 yang Engkau tanam. Haleluya. Kuatkanlah hadirat-Mu ada di sini. Kami menyambut hadirat Engkau ada di sini. Tuhan, lepaskan kami, selamatkan kami, sebab agar kami di hadapan Engkau tetap kuat. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah yang menjaga gereja 61 sampai dari dulu sampai sekarang. Tuhan, kami tetap berpegang pada firman. Kiranya terima kasih lewat kitab Yeremia yang Kau berikan kepada kami dengan hati yang merindukan akan firman-Mu, dan Engkau mendengar doa kami dalam nama Yesus. Memberkati saudara-saudara semua hidup dalam kerohanian yang nyata dan ada hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang erat dalam nama Tuhan. Lewat kata-kata yang disampaikan dari mulut-Mu, firman Tuhan itu dinyatakan, dan dalam nama Yesus memberkati, ada dimanapun kamu berada, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.